lagi. Al-Mubtilatis Shalah. Kita bacanya dari halaman 15 di poin yang terakhir, 2 baris terakhir. Hal-hal yang membatalkan sholat. Kula ngagem pedoman atau buku pendamping namanya Taqriratus Sadidah, dan itu termasuk kitab yang nek cara kula dalam perinciannya enak. Cuma ini memang terlalu lebar untuk dikaji. Untuk pendamping enak, cuman kalau untuk pakai kitab itu aja wah kegeden. Di sini ada enggak yang bisa baca gundul? Belum bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Ya Fattah ya Alim, Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lidunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yashghuluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa tawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali di pesantren digital Safinatun Najah Anta Ma'aman Ahbab di Himatu Serandaan. Mudah-mudahan berkah manfaat, melanjutkan kajian-kajian ilmiah yang biasa diutarakan atau dikaji oleh almarhum al-maghfurah Bapak Ki Nur Zaman. Melanjutkan kajian fikih di malam Jumat ini, kan, tapi mohon maaf tentunya seperti saya matur lagi ya, kayak gini seorang sayyidi kadang habis isya ada acara nego sama yang punya acara, nek badhe maghrib pripun. Nek yang punya kegiatan, wah kalau habis maghrib nggak bisa, baru plan berikutnya ya udah nanti yang datang Ustaz Fulan atau Habib Fulan. Nah, tadi Mas Irfan saya bilang kalau badhe maghrib gimana? Nggak apa-apa, Web. Tenanan apa? Tenan, alhamdulillah. Melanjutkan kajian mengenai faslun fi adadi mubtilatis shalah. Faslun, fasal. Jadi pembahasan mengenai mubtilatis shalah, jumlah hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat itu gerakan-gerakannya khusus, yang diucapkan di dalam sholat juga khusus. Banyak di antara hal-hal yang diperbolehkan ketika kita tidak sholat, haram ketika di dalam sholat. Bahkan bukan hanya sekedar haram, dengan perbuatanmu batal sholatmu. Berapa itu jumlahnya?
Jumlahnya di dalam kitab di dalam kitab Abi Syuja atau Takrib atau Fathul Qorib. Jadi ini kalau matannya namanya Abi Syuja atau Takrib. Terus kalau syarahnya namanya Fathul Qorib. Nanti syarahnya lagi ada Hasyiatul Bajuri namanya. Hasyiatul Bajuri. Fi adadi mubtilatis sholat, membahas mengenai jumlah hal-hal yang membatalkan sholat. Walladzi yubtilu bihi sholata ahadu asyar syai'al. Ada 11 macam. Ada 11 hal, 11 perkara yang kalau misalkan terwujud terjadi di dalam sholatnya batal. Yang pertama al-kalamul amdi. Yang pertama ialah omongan yang disengaja. As-shalih li khitabil adamin, yang dengan perkataan itu bisa bercakap-cakap dengan manusia lainnya. Sawa'un ta'allaqa bimaslahatis shalah aula. Baik itu omongan untuk kemaslahatan sholat ataupun tidak ada urusannya sama kemaslahatan sholat. Yang pertama, Habib, apakah ada perincian daripada ngomong itu? Perincian daripada ngomong ada. Apa itu? Pertama, ngomongnya banyak atau sedikit? Terus keadaan yang ngomong itu gimana? Yang pertama, kalau misalkan banyak. Banyaknya seperti apa? 4 kata. 4 kata. 4 kata. Beb, 4 kata, Beb, atau lebih dari 4 kata? Batal. Nggak peduli apapun, pokoknya batal. Sengaja ataupun tidak. Sengaja ataupun tidak. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan maksimal 6 kata. 6 kata. Terus kita sing enak-enak wae, 6 wae lah. Pambat monggo lah, kecepatan Beb. Beb, enggak sengaja ya, Beb. Allahu Akbar. Bu. Paciku dalah kene ndi? Ambok didelok sik tok, Pak. Lupa kalau dia lagi sholat. Berapa kata ini? Mbok didelok sik tok, Pak. 5. Beb, 5 kata, Beb. Lupa apa enggak dalam sholat? Bukan lupa lagi, Beb, enggak sadar. Enggak batal. Wong lupa. Beb, sengaja, Beb. Jangankan 5 kata kalau sengaja. Nih, idza kana qalilan. Beb, ngomongnya sedikit, Beb. Cuman sengaja. Berapa sedikitnya? 2 kata. Boh. Saking jengkelem, boh. 1 kata enggak apa-apa, sengaja. Jenengan ngerti nek jenengan salat? Ngerti. Sengaja. Batal. Fayubtilu idza kana muta'ammidan. Jadi di sini kita bisa simpulkan ada kesengajaan atau tidak. Kalau tidak sengaja, batas maksimalnya 6 kata. Enggak sengaja, lupa. Lalai kalau dia lagi sholat, stop. Terus gimana kalau gini? Kalau misalkan tidak sengaja, 6 kata maksimal. Lebih 6 kata ataupun lebih, batal. Kalau tidak sengaja. Kalau sengaja, jangankan 6. 1 kata batal. Bo. Mo. Melurah. Mo. Sadar kalau dia salah. Ini doang wong iki bola bali melu moh. Batal. Oke, itu yang pertama nggih. Beb, kalau misalkan ini orangnya
keprucut, mbuh latah, mbuh kaget. Apakah batal? Lagi sholat ngono kuwi pintunya ketiupan. Ya Allah, ya Rabbi. Sapa kuwi sing batin? Mungkin, sangat mungkin terjadi orang ketika kaget dia sholat refleks. La yubtilul kalamul qalil fi thalathi halat. Tidak batal omongan yang sedikit di dalam 3 tempat. Yang pertama, 1 lupa. Nomor 2 memang tidak tahu kalau itu tidak boleh. Ngeradong tenan ya. Tidak pernah belajar seperti ini. Tidak tahu. Waduh, dari dulu tuh kalau misalkan saya ngomong lupa gimana, Beb? Biyen saiki bar iki itu hukumnya kayak ngerti ya tadi. Yang nomor 3, idza sabaqa lisanuhu. Kalau misalkan memang dia tidak bisa mengontrol lisannya, kayak wong kaget nih. Kalau sedikit enggak batal. Lebih dari 6 kata sengaja enggak sengaja, pripun? Oke. Yang nomor 2. Yang nomor 1 berbicara dengan penjelasannya. Kalau sengaja, tidak sengaja. Yang nomor 2 wal amalul katsir. Perbuatan gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak. Beb, yang gerakan yang banyak itu yang dimaksud berapa kali gerakan? Gerakan yang banyak itu yang dimaksud ialah 3 kali gerakan atau lebih. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan itu banyak diantara kita yang tidak sadar. Kita berbuat itu, kita dalam sholat. Padahal itu gerakan tidak ada di dalam sholat. Di rukun tidak ada, di sunnah juga tidak ada, di wajib juga tidak ada. Contohnya, ketika orang Allahu Akbar, tangannya kayak ayunan, krakrek. Atau benerin peci, atau ngeluntung tangan. Loh, ini gerakan kayak gini nih berurutan, tidak ada jedanya, tidak ada berhentinya. Beb, yang model seperti itu gimana? 3 kali, Beb, batal. Al-mutawali, cuman syaratnya 3 gerakan yang berurutan, berturut-turut, tanpa jeda, tanpa berhenti. Beb, kalau berhenti contohnya gimana? Contoh orang yang pakai berhenti, gatal banget di sini, tidak bisa nahan. Ono wong lak ngene. Ini tangan ini gerak-gerak udah lebih dari 3. Orang anak kukur meng. Terus kalau orang gatel itu cara gerakannya gimana? Pertama gerak plek, mandek. Kedua cari titik gatalnya. Ketiga garuk. Secukupnya. Kalau memang gatalnya udah hilang, kembali lagi. Jadi gerak itu tidak boleh berterus-terusan. Ada sebagian anggota tubuh yang memang geraknya tidak masalah, karena termasuk anggota tubuh yang hitungnya kecil. Contoh jari kaki. Nah, jenengan pas sholat jarinya gerak-gerak tidak masalah. Contoh mata. Nah, terus misalnya bareng sholat sama orang tua ya. Untuk kedap berarti. Enggak, kelopak mata ini tergolong anggota tubuh yang kecil, yang bergeraknya tidak masalah. Ada sebagian anggota tubuh lain yang pokoknya geraknya tidak masalah. Kuping, ada orang kupingnya obah-obahan, ada orang yang modelnya obah dewe. Syaraf atau stroke itu tidak masalah, karena memang tidak bisa terkontrol. Al-mutawali kasalati khotowat amdan. Nah, ini juga penting. Seperti orang yang mengisi soft 3 kali langkah. Loh, Beb, berarti kalau misalkan di depan saya ada soft kosong, contoh yang paling depan batal. Opok lali, sarungnya najis. Wajar. Kalau ini, Beb, sarung saya najis, Beb.
pas khotbah sholat Jumat, Beb. Saya udah dosa pertama, koyok kula nanti. Waduh. Gawat ini, gawat. Jadi ceritanya itu saya masuk ke dalam satu majelis. Nah ini mungkin posisi perut lagi masuk angin. Wah ini kalau misalkan mempertahankan wudhu sekarang enggak ini nih. Setiap kali mau buang angin tak kentut, buang angin tak kentut. Sampai akhirnya azan. Siapa azan? Azan. Wah, dengan PD-nya kalau Allahu Akbar. Azan dulu. Berazan sama orang yang paling sepuh di situ dikatakan langsung komat aja biar cepet komat pula. Allahu Akbar. Jadu la ilaha illallah. Bar niku salat pula. Tadinya disuruh jadi imam. Saya di imam. Oh enggak, saya masih muda sini. Fadhil. Sing imami yang paling sepuh itu. Bar rampung salat gak sadar. Allah. Ora wudu. Ora wudu blas. Wong lali. Kon piye jurang? Beb, salatnya Habib itu sah apa enggak? Jelas-jelas enggak sah. Jelas-jelas enggak sah. Wong ra wudu cetha batal. Dosa enggak? Enggak dosa. Loh kenapa? Karena saya di luar kesadaran kalau saya sedang dalam keadaan enggak wudu. Karena biasanya saya punya wudu. Ada? Habib, kalau misalkan di satu masalah, satu permasalahan fikih betul, ternyata orang yang lupa ndak wudu ini sadar pas ngajar sholat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku ra duwe wudu. Baiknya gimana? Keluar dari tempat sholat. Wudu. Kalau memang Jumat. Ojo mentang-mentang, wah isine koyo apa iki? Rasa malumu di hadapan manusia lebih baik daripada rasa malumu kelak di hadapan Allah. Keluar. Melangkah. Ambil jalan, keluar wudu, ambil soft paling belakang. Beb malu, Beb. Saya manusia biasa. Dilalah kayak ngampet entut ket mangkat saka omah. Pas rukuk ngono ki rada kebuka sithik. Ana wong dalil. Wah, nek sithik ngene iki jek ra apa-apa. Payah. Oh, ndak, kita praktekkan hukum. Hal-hal apa yang membatalkan sholat, membatalkan wudu. Keluarnya segala sesuatu dari lubang dubur ataupun lubang kubur. Sekecil apapun, kering atau basah, berbentuk angin atau air atau padat, batal kecuali bagi orang yang memang daimul hadat, memang sudah udzur ini, Beb. Ini sudah tidak bisa dihentikan, dia hadasnya keluar terus. Seperti orang yang nyun sewu, lubang anusnya sakit, dia harus pakai selang. Ini daimul hadas. Bersihkan hal yang maksimal, setelah itu langsung sholat. Iki metu ki mlebu ning kantong piye? Wis bismillah. Itu namanya daimul hadas. Beb, ini ada lubang, Beb. Ya. Sing ngarep kuwi mbok sarunge najise kelingane pas tengah-tengah salat. Allahu Akbar. Iki sarungku najis tengah-tengah salat. Piye batal metu. Kalau Anda melanjutkan salat dengan kesadaran kalau Anda tidak boleh salat saat itu, baik karena sesuatu yang najis atau memiliki hadas, dosa. Beb mengetok-etok ra oleh. Acting mawon mboten entuk. Aku ora sholat, Beb. Cuman kalau acting sholat ra iso. Nggak bisa orang acting sholat itu nggak bisa. Sujudmu harus ada sebabnya apa? Dan sujud harus memiliki hukum. Rukuk harus memiliki hukum. Metu lagi. Nganteng burine. Waduh. Jangan kebanyakan sibuk ngurusi orang. Kadang iki ana wong bolong ngono ki ngomong buadek itu tidaknya. Anda tidak diminta untuk mengurusi siapapun ketika Anda sholat kecuali Allah yang Anda urusi. Bacaan imam itu urusi. Ini tuh
Ameh wong mlayu, bocah mlayu. Ana bocah pelayan kok dadak melu. Anake sapa to? Wong nganggo sarunge model apa dudu urusanmu. Kok dadak ndelokke merek sarung arep iki Wadimor. Iki Mangga. Duduk. Kamu tidak diminta untuk ngurusi orang. Urusanmu yang paling penting saat ini ialah kepada Allah. Nah, pun maju Beb, maju. Caranya gimana? Melangkah. Beb, ini saya untuk menuju soft depan ini kurang lebih 3 langkah. Boleh enggak saya melangkah? Boleh. 1 langkah, mandek. 1 langkah lagi, mandek. 1 langkah, mandek. Udah sampai tempat. Ojo langsung bruk bruk bruk. Jangan terus-terusan gerakannya. Karena gerakan itu walaupun tujuannya untuk nambel kosongan soft, cuman juga harus sesuai syariat hukum fikih. Tidak boleh bergerak berterus-terusan 3 kali gerakan. Beb, kalau misalkan orang mau melangkah 1 langkah berapa kali gerakan? 2. Kaki kanan bergerak, kaki kiri bergerak. Ini udah 2 ini. Karena batalnya 3. Kalau misalkan jenengan langkah 1, 2 jenengan udah terus batal. Karena udah 3 kali gerak, 4 kali gerakan. Halo? Saged digambarkan ya? Baik laki-laki atau perempuan di dalam hukum seperti ini sama. Perbedaannya, Beb, tahu saya kalau misalkan orang imamnya salah di dalam gerakan kan kita harus berbicara toh, Beb. Subhanallah. Wah, Yesus, kok malah sujud iki ngono. Ada orang ya jenenge menungso wafil. Durung rukuk wis sujud. Makmume piye? Karepmu mah aku karepmu subhanallah. Saya menang. Ini kan berbicara. Harap kita ketahui berbicara di depan tadi yang di situ ada obrolan, percakapan. Kalau kalimat subhanallah, alhamdulillah, wah, alhamdulillah. Batal betul? Enggak batal. Karena itu di situ tidak ada perbincangan. Yang adanya perbincangan kalau sing jajare alhamdulillah. Jawab ya Allah. Jajare meneh hati semua. Sisan pilek kok kan. Elek. Nek corona kamplang loro-loro. Jadi harap diketahui kalimat yarhamukallah di situ ada obrolan. Ada orang ngajak ngomong orang, semoga Allah merahmatimu. Nah, sudah menuju ke obrolan person ketemu person ini. Beda sama alhamdulillah. Beb, kalau ada orang waing itu, Beb. Terus ini berbicara, Beb. Batal enggak? Enggak batal. Kalimat alhamdulillah. Ada orang waing, wah, gimana, Beb, gerakannya? Jangan gerakan berlarut-larut. Ono. Wah. Oke, Nah, ini gerakan kamu kalau berurut-urutan batalkan itu. Membatalkan sholat. Amdan. Salah satu di antara syarat utamanya ialah harus dalam keadaan amdan. Amdan itu apa? Sengaja. Kana dzalika au sahwan. Nggak peduli sengaja, nggak sengaja, kalau gerakannya 3 kali berturut-turut maka batal. Amalul qalil fala tabtus sholata bih. Kalaupun perbuatannya itu sedikit, Beb, yang dimaksud sedikit apa? 1 kali gerakan atau 2 kali gerakan, fala tabtul bih, maka tidak batal. 1 gerakan, contoh melangkah tadi, 2 gerakan, tidak batal sholatnya. Tidak batal. Nah, salah satu perbedaan laki-laki perempuan tadi, kalau laki-laki subhanallah. Subhanallah. Imamnya kadang-kadang radang. Alhamdulillah.
Ada jenenge, kita harus sadar kita di negara yang kadang-kadang tua itu mengalahkan ilmu. Jadi kadang-kadang mentang-mentang wong tua maju, sing berilmu malah ning mburi. Sing wong ning berilmu oke wah ameh maju, wong radi manggake tenan kok. Heeh. Subhanallah. Makmume sing berilmu subhanallah. Imame aku wis batin nek kowe iki karo aku jengkel napa, Kang? Terus terang bae. Gagal ini. Nah ini, Beb, kalau yang perempuan gimana, Beb? Kalau yang perempuan ketika dia mau mengingatkan imamnya, enggak pakai subhanallah. Karena subhanallah karena memang luar biasa, wanita itu memang suaranya saja membius laki-laki. Subhanallah jenengan lho. Nek misalnya ditelepon karo Telkom baru PLN ngene. Selamat siang Bapak, dengan Siska di sini apakah ada yang bisa saya bantu? Ngono ki kadang nek wae rada mudeng. Wah, iki nek suarane kaya ngene, dirayune kaya apa. Suara itu medeni. Makanya bagi kaum perempuan juga kalau ditelepon apalagi sama laki-laki yang bukan mahram, jangan melenggak-lenggokkan suara Anda. Tegas saja. Ada perlu apa? Sehingga yang di sana tidak ada pikiran hal-hal yang negatif. Karena suara wanita itu membius. Tentunya membius kaum laki-laki ya. Nah, kaum wanita ya ame terbius padha-padha wetoke. Beb, berarti kalau perempuan pas sholat enggak boleh subhanallah, enggak boleh. Cuman hanya tepuk saja. Beb, imamnya enggak mudeng, Beb. Kami sudah subhanallah, dia tidak mudeng. Mufarokoh. Mufarokoh itu apa? Berpisah antara sholat makmum dengan sholat imam. Imam tidak di subhanallah, dia tidak mudeng. Dia meninggalkan satu rukun yang penting. Ya sudah, saya sholat sendiri. Niat memutuskan ikatan sholat dengan imam. Oke. Nah, ini juga cuman orang kok. Woi. Mamane tekan kaya ngono. Mengingatkan saja tidak boleh sering, tidak boleh terus-terusan gerakannya. Dan imam yang tayabut, imam yang kondisinya terjaga, tidak ghafil, biasanya kalau udah dengar tepokan sadar, ini peringatan. Oke. Tadi kalau misalkan perkataan atau omongan, maka ada perinciannya. Sengaja, tidak sengaja. Kalau misalkan yang perbuatan mau sengaja, mau tidak sengaja, lebih daripada 3 kali gerakan, maka batal. Kita menuju ke yang nomor 3. Yang membatalkan sholat ialah hadas. Wal hadatsul asghar wal akbar. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Mestinya jenengan pun nate mireng hadas kecil itu apa, hadas besar itu apa. Hadas kecil yang mewajibkan kita wudu kalau untuk mau sholat. Hadas besar ialah yang mewajibkan mandi kalau kita mau sholat. Atau mau melakukan hal-hal yang memang diwajibkan suci. Dulunya tahu hadas besar itu apa? Junub, haid, nifas, khurujul mani, dan lain-lain. Idkhalul dzakar dan lain-lain. Wa hududun najasah. Yang nomor 4, Beb kalau pas lagi sholat kentut hadas. Beb kalau pas lagi sholat pipis. Ada sebagian orang karena menahan rasa ketawa tekan pipis. Ada hadatnya. Bukan hadat lagi nih, Beb. Sak najis sisa nih. Lo keluar sesuatu dari lubang kubul ataupun dubur itu menjadikan kita batal wudu. Lah yang keluar itu hukumnya najis.
Loro wis enten. Ya harus bersuci dari najis, harus membersihkan diri dari najis, harus suci untuk mengangkat hadat. Oke, Beb, kalau misalkan pas lagi sholat kentut batal, kenapa? Hadat kecil. Beb, kalau misalkan pas lagi sholat, naudzubillah min dzalik, janabah, junub, keluar air mani. Subhanallah kok ndelok pas lagi sholat, ndelok pemandangan sing ra jelas lah ngono gitu kan. Metu mani nih. Oh, ini bukan hadat kecil lagi, Mas. Nah, apa? Ini hadat besar ini. Pripun, Beb? Batal. Mundur. Mandi. Wudu. Beb, kalau misalkan wa hududun najasah allati la yu'fa anha, terjadinya suatu najis yang tidak dimaafkan di dalam sholat. Berbeda dengan najis yang dimaafkan dalam sholat. Apa, Beb, najis yang dimaafkan dalam sholat? Contohnya seperti orang yang misalkan nyun sewu, dia punya penyakit beser. Dia dalam keadaan daimul hadat. Ini keluar air pipis loh, Beb, keluar air pipis. Cuman dalam keadaan gimana? Memang dia daimul hadat, Beb. Tidak bisa di stop itu, udah diusahakan, disumpal segala macem. Atau orang yang istihadah, perempuan yang darah kotor, bukan haid, di luar jadwal haidnya, darah kotor, ngeflek. Ini sudah ditutup, sudah pakai pembalut, keluar pas sholat. Anda posisinya sekarang dalam keadaan daimul hadat. Keluar darah loh, Beb, keluar darah. Cuman makfu, dimaafkan. Nah, di sini posisi yang tidak dimaafkan. Apa ada lagi yang dimaafkan? Ada. Seorang ketika lukanya keluar darah lagi pas sholat. Iya ini makfu. Karena memang luka ini susah untuk dibendung, udah ditutup masih keluar najis. Najis, Beb, najis darah. Cuman makfu. Kalau sedikit, kalau banyak nanti ada pembahasannya. Atau mungkin udah pernah dibahas tentang najis ya. Sudah toh? Najis. Ini gimana ini? Najis, Beb. Najis. Makfu enggak? Makfu. Di sini di dalam mukti yang membatalkan sholat allati la yu'fa, yang tidak dimaafkan. Yang tidak dimaafkan. Walau waqa'ala thawbihi najasah yabisah fanafadha thawbahu halan lam tabtul sholatuhu. Kalau misalkan ketika dia sedang sholat ada najis, cuma najisnya najis kering. Contoh najis kering itu apa? Contoh mawon ya, kira-kira istrinya lagi bersih-bersih, nyapu-nyapu, dilalah kok ketem